Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Sofia dari Rombel Ilmu Sejarah A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya tulis untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Revolusi Kemerdekaan. Berikut pembahasannya, simak baik-baik ya. Judul yang saya angkat adalah Partisipasi Organisasi Islam Muhammadiyah dan NU dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1950. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dua organisasi Islam yang saya angkat dalam tulisan saya, yaitu yang pertama adalah Nahdlatul Ulama atau disingkat NU, yang merupakan sebuah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926, yang mana organisasi ini merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat Muslim yang ada di Indonesia. NU sendiri didirikan dengan tujuan untuk memperkuat pendidikan Islam, memperjuangkan hak politik dan sosial umat Islam, serta mempromosikan toleransi antar agama. Selain itu, NU juga aktif dalam bidang sosial dan kemanusiaan, serta memiliki jaringan pesantren yang luas di seluruh Indonesia. Sedangkan Muhammadiyah adalah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tujuan untuk memperbaharui dan memurnikan ajaran Islam serta untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat Islam di Indonesia. Muhammadiyah bertujuan untuk mempromosikan pendidikan Islam yang modern dan berkualitas serta untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan. Organisasi ini juga memiliki pesantren dan sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Muhammadiyah dikenal sebagai salah satu organisasi Islam yang terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia karena memiliki basis massa yang kuat di berbagai lapisan masyarakat. NU dan Muhammadiyah, dua organisasi agama yang muncul pada awal abad ke-20, memainkan peranan penting dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, baik dalam bentuk keorganisasian maupun melalui tokoh-tokoh individunya. Keterlibatan mereka sangat terlihat baik sebelum maupun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Contohnya, Hizbullah dan juga Sabilillah, dua organisasi yang orientasi militer di mana NU dan Muhammadiyah berperan besar di dalamnya, memiliki hubungan erat dengan semangat untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Hizbullah yang dimulai dibentuk pada masa kependudukan Jepang tahun 1944 secara signifikan berkontribusi selama masa perang kemerdekaan. Awalnya berasal dari kalangan NU saja, namun kemudian menjadi milik seluruh umat. Slogan yang populer pada saat itu adalah hidup mulia atau mati syahid, digunakan oleh pemuda Islam untuk membangkitkan semangat melawan penjajah. Nah, setelah Hizbullah muncul juga Sabilillah sebagai respon langsung terhadap resolusi jihad yang dideklarasikan oleh wakil-wakil NU pada Oktober 1945. Tokoh-tokoh dari Muhammadiyah juga memainkan peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Contohnya Muhammad Rum, selain sebagai tokoh Muhammadiyah, juga turut aktif dalam perjuangan. Ki Bagus Hadikusumo misalnya adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang berpengaruh. Dia juga terlibat dalam BPUPKI yang membahas pembentukan Pancasila sebagai dasar negara dengan mengedepankan nilai-nilai Islam dalam diskusi tentang negara. Ki Bagus Hadikusumo menekankan pentingnya Al-Quran dalam urusan politik dan dunia. Urgensi dalam tulisan saya yang pertama adalah kontribusi yang signifikan. NU dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan dari penjajah. Peneliti melihat keterlibatan mereka selama periode revolusi kemerdekaan akan memberikan pengalaman yang mendalam tentang peran yang dimainkan oleh organisasi Islam dalam sejarah Indonesia dan juga mengungkapkan bagaimana mereka berkontribusi secara aktif dalam upaya mencapai kemerdekaan. Yang kedua adalah peran keagamaan dan nasionalisme. Sebagai organisasi keagamaan, NU dan Muhammadiyah juga memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Tulisan saya yang membahas mengenai partisipasi mereka
dalam revolusi kemerdekaan akan mengungkapkan bagaimana nilai-nilai agama digabungkan dengan semangat nasionalisme untuk mencapai tujuan politik yang lebih besar. Ini akan memberikan pemahaman tentang bagaimana organisasi Islam memainkan peranan penting dalam membentuk identitas nasional. Selanjutnya, ada juga pemahaman yang lebih mendalam. Nah, melalui tulisan saya terhadap peran NU dan Muhammadiyah dalam revolusi kemerdekaan, kita dapat memperoleh pemahaman lebih dalam tentang dinamika politik dan sosial pada periode penting di dalam sejarah Indonesia tersebut. Informasi ini dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran di masa kini tentang pentingnya peran organisasi masyarakat dalam proses perubahan politik serta menyoroti keterlibatan aktif organisasi keagamaan dalam proses politik di Indonesia. Nah, selanjutnya karena saya dari sejarah, penting untuk pemeliharaan sejarah dengan mengabadikan partisipasi NU dan Muhammadiyah dalam revolusi kemerdekaan melalui tulisan artikel saya adalah bentuk pemeliharaan sejarah yang penting. Ini akan memastikan bahwa kontribusi mereka tidak dilupakan dan dihargai oleh generasi mendatang, serta menyediakan sumber yang penting untuk studi dan apresiasi terhadap sejarah Indonesia yang kaya dan beragam. Tujuan dari tulisan saya adalah pertama memberikan pemahaman sejarah. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejarah, nilai-nilai, dan tujuan dari NU dan Muhammadiyah itu sendiri. Nah, artikel ini juga dimaksudkan untuk memberikan konteks yang jelas kepada setiap pembaca yang mungkin kurang mengenal kedua organisasi tersebut. Mungkin pemahaman yang lebih mendalam tentang melalui pemahaman mendalam nih tentang asal-usul, visi, dan prinsip-prinsip yang mereka anut, pembaca dapat memahami lebih baik bagaimana NU dan Muhammadiyah memainkan peranan penting dalam sejarah Indonesia. Yang kedua adalah mengungkapkan peran dan kontribusi kedua organisasi tersebut. Nah, artikel ini bertujuan untuk menguraikan secara rinci bagaimana NU dan Muhammadiyah turut serta dalam berbagai aspek revolusi kemerdekaan Indonesia, mulai dari memberikan dukungan moral hingga menyediakan logistik dan pengorganisiran massa. Peran keduanya akan dijelaskan secara mendalam. Ini dilakukan untuk mengapresiasi, untuk menghargai serta mengakui kontribusi signifikan mereka yang mereka perjuangkan selama masa kemerdekaan negara Indonesia. Isi artikel saya mungkin yang pertama akan berisi pembahasan secara singkat NU dan Muhammadiyah. Nah, artikel ini akan diawali dengan memberikan gambaran lengkap tentang latar belakang, sejarah, nilai-nilai, dan tujuan dari NU dan Muhammadiyah, serta menjelaskan pendirian keduanya, misi mereka dalam pendidikan, sosial, dan agama, serta nilai-nilai yang mereka anut seperti keadilan, toleransi, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Hal ini akan membantu pembaca yang mungkin kurang mengenal dengan kedua organisasi tersebut untuk lebih memahami konteks yang lebih luas dari peran mereka dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya akan berisi peran dan kontribusi dalam revolusi kemerdekaan. Artikel ini akan memfokuskan pada pembahasan bagaimana NU dan Muhammadiyah terlibat aktif dalam berbagai aspek selama revolusi kemerdekaan. Nah, ini akan menjelaskan kontribusi mereka dalam memberikan dukungan moral kepada para pejuang kemerdekaan, keberanian mereka dalam menghadapi penjajah, serta peran mereka dalam menyediakan logistik dan mobilisasi massa untuk mendukung perjuangan tersebut. Nah, tulisan saya akan lebih rinci membahas mengenai bagaimana organisasi-organisasi tersebut turut berperan dalam menggalang dukungan dari berbagai lapisan masyarakat untuk memobilisasi umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, selanjutnya artikel ini akan berisi mengenai pengaruh pasca kemerdekaan. Nah, artikel ini akan menjelaskan bagaimana peran NU dan Muhammadiyah dalam revolusi kemerdekaan mempengaruhi perkembangan organisasi mereka selama pasca kemerdekaan. Ini juga akan meninjau perubahan dalam arah dan fokus organisasi serta dampaknya terhadap masyarakat dan politik Indonesia. Nah, dari pembahasan tersebut akan dilihat bagaimana pengalaman keduanya dalam revolusi selama membentuk identitas dan peran organisasi-organisasi tersebut dalam masyarakat pasca kemerdekaan.
Selanjutnya adalah kesimpulan sementara dalam tulisan saya, yang mana dalam revolusi kemerdekaan Indonesia, NU dan Muhammadiyah memegang peran kunci yang tidak dapat diabaikan. Mereka tidak hanya secara aktif terlibat dalam berbagai aspek revolusi, namun juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika politik dan sosial periode tersebut. Partisipasi dan Muhammadiyah dalam revolusi menunjukkan integrasi yang kuat antara nilai-nilai agama dan semangat nasionalisme. Mereka tidak hanya berjuang untuk mencapai kemerdekaan politik, tetapi juga mewujudkan visi dan sosial moral yang lebih luas untuk bangsa Indonesia. Artikel ini akan menekankan pentingnya memahami sejarah, nilai-nilai dan tujuan dari NU dan Muhammadiyah sebagai landasan bagi pembaca yang mungkin kurang mengenali kedua organisasi tersebut. Hal ini membantu menyoroti peran yang dimainkan oleh organisasi-organisasi tersebut dalam membentuk identitas nasional dan memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya mungkin analisis tentang pengaruh NU dan Muhammadiyah setelah kemerdekaan juga menjadi bagian yang krusial dalam artikel ini. Ini membantu pembaca untuk memahami bagaimana pengalaman dalam revolusi kemerdekaan membentuk arah dan fokus organisasi-organisasi ini dalam masyarakat pasca kemerdekaan. Nah, berikut ini yang terakhir adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun artikel saya. Sekian pembahasan mengenai artikel yang saya tulis. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.